Itu ketika pergi nggak ngomong kapan mau pulang nggak? Saya tanya, biasa setiap beliau keluar pasti saya tanya pulang jam berapa Kak? Nah, pasti ditanya. Kok malam itu malam malam itu ketika saya berarti semalam kan? Malam Iya. Jumat kan? Nanya nggak? Tanya, Terus? pulang jam berapa Kak? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Masa nggak ada perkiraan? Kira-kira kan nggak tahu. Kalau urusan ini kan nggak bisa diperkirakan jam berapa. Tapi kalau misalkan sudah selesai negosiasi sama pihak keluarga itu kita Nah, dalam beberapa 2-3 seminggu, Neng ngeliat nggak di rumah diawasin? Ngeliat nggak? Ada ngerasa nggak? Ada perasaan rumah ini diawasin kayak di belakang, dari mana ada yang ngawasin kayak motor atau mobil bolak-balik atau motor stay pakai orang pakai helm, enggak merhatiin atau enggak perasaan aja, ngerasa apa enggak? Ngerasa akhir-akhir ini ada yang ngikutin, buntutin atau ngerasa ngawasin rumah? Tapi akhir-akhir ini beliau jarang di rumah, sering keluar rumah, banyak urusan di luar rumah. Oh, berarti kalau Neng di sini nggak ngerasa rumahnya diawasin atau diikuti, dibuntutin nggak? Pernah cerita nggak ada masalah? Banyak kan saudara, jangan cerita di sini. Nanti kalau dipanggil di kepolisian terbuka aja, buka semuanya. Saya tadi sempat konfirmasi, kebetulan beliau punya HP 2, satu HP pribadi dan satu HP dinas. Dan HP dinas ini kebetulan dia dibawa. Biasanya HP dinas yang dibawa malam itu. Malam itu biasanya kemana-mana selalu Masih ada? masih. Nih simpen. Nah, simpen tuh. Jangan kemana-mana. Mau siapa pun yang minta jangan. Mau komandan pun minta jangan. Mau siapa pun simpen. Simpen itu. Simpen benar-benar. Simpen rapi-rapi itu. Jangan. Mau siapa pun jangan. Nanti anak ini anak-anak buat jaga di sini. Mau siapa pun jangan. Sebab ini di luar apa enggak wafat ini nggak wajar almarhum ini. Wafatnya nggak wajar. Semua juga ngelihat. Anak lihat dari fotonya aja ini nggak wajar ini wafatnya. Meninggalnya nggak wajar. Nah itu jadi jangan nanti kita dipanggil sama kepolisian terbuka ceritain aja semua. Nanti polisi pasti nanya kan apakah ada masalah. Nah terus akhir-akhir ini ada nggak cerita apa musuh ada musuh ada yang orang yang nggak suka sama dia atau apa cerita nggak? Untuk akhir-akhir ini juga, tapi beberapa kali mengusut ada masalah-masalah pertengkaran, jadi dia yang penengah jadi sebagai penengah. Masalah pertengkaran Orang jadi dia yang jadi penengah gitu. Jadi ditelepon sama orang ini lagi ada masalah, ada konflik, jadi penengah biar mengalah penilaian kedua belah pihak kan. ini yang paling dekat sama almarhum kalau di sini. Dari sini ini yang hadir di sini keluarga, mau teman, mau sahabat yang paling dekat mana? Yang paling dekat. Dekat dalam arti Paling dekat sama almarhum. cerita. Paling dekat. Setiap hari kan ketemu. Ya, kan sebelum puasa dia main ke rumah ayah. Tapi nggak tiap hari ketemu. Ada nggak teman yang setiap hari ketemu? Ada. Siapa? Dari anggota juga. Bukan siapa? Hah? Sipil. Siapa? Namanya siapa? Ada Yang setiap hari. ada di dekat rumahnya. Ah. Namanya. Tapi itu setiap hari. Petir mana? Petir ya? Termasuk salah satu. Termasuk yang petir. Termasuk semua itu iya, Saksi. petir. Terus mana saya? Jangan ini apa ini keterangan? Iya. Yang beda itu. Jangan ini kan dia pelakunya loh. Malamnya yang mobil sama berarti supirnya dia. Iya. Oh jadi malam itu nggak pakai motor? Nah, Pakai mobil? Mobilnya siapa? Angin subuh ada bukan yang Nah pas mulangin itu ada nggak sih? Almarhum udah nggak ada. itu yang petir itu tahu. Pulang itu Nah, videonya ada sih. enggak. Waktu dia mulangin mobil apa bahasanya dia? Mana? Coba mati telepon. Bahasa dia apa kayak RTOJ?
ngulangnya nih. Emang si Erdonya nggak cerita tadi? Ada di sini nih tadi. Nah, enggak cerita nggak dia waktu ngembaliin mobil bahasanya apa? Ada bahasa apa? Enggak. Apakah pasti orang ngembaliin mobil kan ada bahasa nih. Kurang apa? Kalau dia bahasa Pak nih mobilnya kembaliin, pasti kan si Oji kan nanya lah itu mana almarhum. Nah, berarti ada apa-apanya nih si petir ini tadi. Gitu maksudnya. Itu di mana? Terus sekarang Pak. Nanti ngomong Habib. Halo Pak RT. Ya, Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak RT, jawab ya Pak RT ya. Nah, minta tolong. Semalam kan almarhum pinjam mobil ya? Nah, almarhum pinjam mobil tuh berapa orang? Sendiri atau berapa orang? Siapa ya? Yang namanya petir bukan? Ah, oke. Terus katanya mobil dikembaliin jam berapa? Subuh ya? Jam 4. Nah, waktu dibalikin tuh mobil yang mau ngebalikin si petir kan? Berdua sama temennya. Nah, temennya petir ini malam waktu ngambil mobil ikut nggak? Nggak. Ah, berarti ngebalikinnya berdua. Waktu ngebalikin mobil bahasanya gimana? Nanti uangnya apa? Nanti uangnya nanti uang sewa mobil sama almarhum. Nah di situ si petir cerita nggak? Dia ada cerita nggak si almarhum nih ditinggal di mana atau di mana? Atau dia cerita nggak almarhum tuh meninggal? Nggak. Jadi dia cuma bilang gitu doang. Oh ya udah ya paham. Ya. Makasih Pak RT ya. Ya. Terus si petirnya nggak harusnya kalau meninggal jam berapa? Jam 4 ya. Kepolisian itu ada surat kepolisian. Jam 4. Iya, 4 lewat. Dan Jauh nggak TKP-nya? Hah? Bandar Kebang. Perbuang sama sini. Jam berapa? jam 4.47. Jam 4. Nah, itu kan Si petir ini sering siapa ya? Teman kecilnya, yang kecil, teman main. Nah terus, pondok juga Jakarta. di pondok mana? Satu. Iya enggak maksudnya petir ini harusnya kalau memang ada kalau petir ini harusnya ngomong dong ke RT waktu dia balikin mobil. Iya. Kan begitu satu. Dia jadi paginya agak di situ kan saya ketika suami saya nggak bisa dihubungin di nomor yang satu, akhirnya saya kepikiran untuk menghubungi biasa. Kalau nomor satu nggak bisa, saya hubungi ke HP yang dinas. Ketika saya hubungi HP dinas, nggak diangkat juga. Saya udah ini nggak biasa. Biasanya pasti kalau satu HP mati, yang satunya lagi nyala hidup. Tapi ini tuh dua-duanya mati. Udah gitu perasaan saya nggak enak. Itu saya ada kepikir bingung saya mau, sedangkan saya nggak punya nomor sahabat teman-temannya beliau untuk saya dari mana gitu. Tapi di situ apa ya, harusnya tergerak buat buka jok motor almarhum. Kebetulan almarhum udah bawa motor. Jadi ketika saya buka jok motornya, alhamdulillah di situ ada HP dinasnya. Dan HP dinasnya itu dalam keadaan mati, bukan mati baterainya tapi dimatiin. Dimatiin. Sengaja dimatiin. Sengaja dimatiin. Ketika saya charger karena baterainya udah langsung terisi 28%, kata saya kok dimatiin, kenapa? Biasanya kemana-mana pasti almarhum itu selalu bawa HP dinas, tapi untuk kali itu enggak. Akhirnya saya dapat nomor petir itu dari HP dinas dan HP dinas. Nelpon. Saya telepon. Jam berapa? Saya telepon itu sekitar jam 8. 8 pagi. Karena biasanya beliau kalau operasional penangkapan ini jam 4 atau jam 5 subuh itu udah pasti sampai di rumah. Subuh sampai rumah, mandi, sholat, langsung baru istirahat. Akhirnya pas ditelepon itu diangkat nggak? Pas ditelepon, saya tunggu. Dia dalam keadaan online tapi juga ngangkat saya, karena mungkin saya di situ belum memperkenalkan atau gimana. Ya, terus? Terus akhirnya saya cek, baru dibalas itu
jam. Dibalasnya apa? 1 jam. Iya tadi udah teleponan sama Bang Dirja gitu. Bang Dirja itu kakaknya almarhum. Jam 8 pagi tuh. Katanya sudah telepon sama Bang Dirja. Akhirnya saya telepon lagi, baru di situ diangkat. Ketika saya tanya posisi kakak di mana, terus bareng nggak sama suami saya? Karena yang saya tahu terakhir kakak keluar sama Petir ini? Petir ini keluar sama suami saya. Gimana pun juga kakak yang tahu, kan saya nggak tahu mana. Dia malah nanya balik, sekarang gimana kondisi dia, gimana, katanya begitu Bib. Dan pas saya tanya ternyata dia lagi kerja Bib. Sini masih kecil. Teman sekolah. Sama Jaya. Pas saya telepon ternyata saya tanya posisinya dia lagi di mana, dia bilang lagi kerja. Siapa si petirnya? Petirnya lagi Jam berapa tuh? masuk kerja itu jam 8 sih. Jam 8 pagi. 8 pagi. Dia diminta keterangan polisi jam berapa? Pembawaannya? Tadi pas udah ke rumah sakit, dia ke rumah sakit ada pihak polisi langsung di itu. Jam berapa? Siapa yang ke rumah sakit? Si petir pergi ke rumah sakit? Iya. Jam? Tadi jam 12 lewatan abis sholat Jumat. Sholat Jumat? Iya. Terus? Terus udah abis itu kan ada yang pindahin dari RSUD langsung ke Kramat Jati itu naik ambulan. Nah bang petirnya itu udah di sama polisi itu. Di BAK. Ada berapa orang yang dibawa mobil? Tadi sih cuma ada 2 orang cowok, aku nggak tahu. Tapi aku tahunya cuma bang Sandi, bang petirnya itu doang, tapi yang lainnya nggak tahu. Ngulangin mobil itu. Masih saksi. Iya, makasih. Makasih. Maksudnya? Mau saya tapi mungkin bisa jelasin. Lebih tahu Nggak tahu. Nggak tahu kita. Nggak tahu. Kita semua nggak tahu kok. Gak apa-apa, jangan tahu-tahu. Kalau mau terbuka, terbuka aja. Iya. Karena yang tahu benar-benar yang ini. Saya tahu akan. Saya tahu ini kecelakaan. Iya, tahu kecelakaan. Lalu kecelakaan. Kecelakaan di ujung belah, motor nggak apa-apa. Malah kita nggak tahu. Ada foto-foto yang itu tuh malah nggak ada. Keluarga tuh nggak ada. Nggak kesebar di keluarga. Itu nggak ada. Catat. Kita tuh Siapa namanya? lancik baru ngeliat barusan foto semua. pengen buat itu. Ada yang kenal nggak sama dia? Terus nada tadi disuruh yang tolong ada foto-foto itu cuma jangan disuruh jadi kan kita malah tambah foto apa sih ini? Ini siapa, Wel? Wel. Oh. Ini ibunya kan? Dari asli.
Yang lagi dialog. Yang udah adiknya juga di temennya ini untuk Ahmad. Heri. Sudah nama saudara. Ini pasti ada lagi cerita. Apa cerita? Pas ketika saya telepon pasangan yang pagi itu, Yang mana? yang pagi hari yang jam 8 saya telepon pasangan. Dia masih Telepon sepetir ini. Iya, Petirnya kami megang dia Oh jadi namanya Sandi. alias petir. Namanya Sandi panggilan petir. Ya. Iya, update ini sekitar jam 2 katanya almarhum itu masih sempat telepon. Sekitar jam 2 di hari itu sempat telepon ke si petir. Pertama kan awalnya Sherlock di Cilengsi, akhirnya katanya si petir dan teman-teman itu mobil turun ke Cilengsi. Ketika udah nyampe di lokasi yang di Sherlock, telepon kan Kak Sandinya, kata Kak Sandi dari ini telepon, kata dari ini telepon, ini Ji, gue udah di tempat. Lah iya ini gue di sini lah, tapi nggak ada, cuma ada motornya doang gitu. Udah gue di sini nih, gitu. Nggak ada. Itu percakapan almarhum sama petir. Katanya dari setir cerita ke saya. Terus akhirnya, terus ini gue harus gimana ini nggak ada lo, udah lu pada pulang aja, ntar gue di situ dah gitu. Ntar gue datangin ke lu gitu. Yang ngomong gitu siapa? Almarhum. Katanya udah lu pada pulang aja nggak apa-apa, ntar gue yang ke situ gitu. Berarti almarhum Sherlock. Sempat Sherlock, makanya katanya petir dan lain-lain naik mobil itu ke Cilengsi, tapi ketika di sana nggak ada almarhum. Iya, terus sempat sebelumnya almarhum bilang ini gue berantem sama orang gitu, kepala gue berdarah gitu, tapi berdarahnya dikit gitu katanya. Pas yang siang yang jam 2 itu. Iya, jam 2 itu. Jam 2 pagi itu. Ya, kalau dia tangan juga mau polisi. Sampai Polda itu. Mudah-mudahan secepatnya. Ya. Kalau emang benar yang tadi itu pelakunya, apa semua itu. Ya, mudah-mudahan tangkap dihukum seberat-beratnya. Ini sabar ya. Ramadan bulan paling baik, bulan paling bagus, menjalani Ramadan. Neng apa? Mas Ida, ya, Mas Ida dan tuan rumah, terus selesai Mas Ida, jagain anaknya. Kubur dekat sini. Jauh. Perjalanan 2 jam. Cabang Bungin. Oh, dekat ujungnya Bekasi. Tadinya mau ziarah ke kuburnya. Jauh. Iya, pada pulang ya. Jam mobil. Iya, kalau mobil 1 jam. Ya, masukin ntar anak ini sama pengacar. Ya, nggak salah. Nomornya nanti kirim. Oke, saya dulu ya. Masih banyak. Nanti kasih bentar. Ayo. Halo. Bang Alu. Sinyalnya apa? Gimana tadi sinyalnya? Kasih jalan terus di depan aja di depan. Depan.
Masih jalan dulu. Sudah habis panas. Ini ada. Rob. Rob. Robi, anak-anak Bekasi suruh jaga sini 24 jam selama seminggu. Harus ketemu tuh bangsa tuh nyawa balas nyawa. Urusan anak ntar urusan penjara nggak apa-apa. Orang baik, orang berbakti sama negara, berbakti sama agama dibunuh kayak begini. Nyawa balas nyawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya dulu, Sana mobil. depannya ada. Dia enggak biar Ini mundur dulu. ini nggak bisa. Ini keluarin dulu. Bang, misi bang, ini mobil keluar dulu. Iya, ini mobil belakang. Ayo terus. Pre terus. Parkirin. Baik.